Tulah ke-8, belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah mengeraskan hatinya dan hati para pegawainya, supaya aku memperlihatkan mujizat-mujizatku di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku telah mempermainkan orang Mesir, dan apa mujizat-mujizat yang kubuat di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Lepaskanlah umatku supaya mereka beribadah kepadaku, sebab jika engkau tidak mau melepaskan umatku, besok aku akan mendatangkan belalang ke wilayahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tertinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu Musa berbalik dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Lepaskanlah orang-orang itu supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawa kembali kepada Firaun. Kata Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi siapa saja yang akan pergi?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak kami yang laki-laki dan perempuan, dengan kambing domba dan kawanan lembu kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Biarlah Tuhan menyertai kamu kalau aku melepaskan kamu dengan anak-anakmu. Jelaslah kamu berniat jahat. Tidak, kamu boleh pergi, tetapi hanya yang lelaki saja, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu inginkan." Lalu mereka diusir dari hadapan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu atas tanah Mesir untuk mendatangkan belalang. Maka belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semua yang tersisa dari hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sepanjang hari dan sepanjang malam. Menjelang pagi, angin timur itu telah membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, sungguh sangat banyak, dan hinggap di seluruh wilayah Mesir. Sebelumnya tidak pernah ada belalang sedemikian banyaknya, dan sesudahnya pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh muka bumi, sehingga negeri itu kelihatan gelap. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang tersisa dari hujan es itu, sehingga tidak tersisa lagi yang hijau pada pohon atau pada tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Firaun segera memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah dosaku sekali ini lagi, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya setidaknya bahaya maut ini disingkirkannya dariku." Lalu Musa keluar meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pun mengubah angin timur itu menjadi angin barat yang sangat kencang, yang membawa dan mencampakkan belalang itu ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tersisa di seluruh wilayah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mau melepaskan orang Israel. Tulah ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya kegelapan meliputi tanah Mesir, sehingga kegelapan itu sangat terasa. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan gelap gulita meliputi seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat pindah dari tempatnya selama 3 hari. Namun, di tempat tinggal semua orang Israel terlihat terang. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya saja kambing dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Anak-anakmu boleh ikut bersamamu." Tetapi Musa berkata, "Seharusnya engkau memberikan kurban sembelihan dan kurban bakaran kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Karena kami pun harus ikut bersama kami, dan satu kaki pun tidak akan tertinggal, sebab kami harus mengambil dari ternak itu untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Kami tidak tahu dengan ternak mana kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mau melepaskan mereka. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Enyahlah dari hadapanku, awas, jangan melihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti yang kau ucapkan, aku tak akan melihat mukamu lagi." Peringatan tentang tulah terakhir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan melepaskan kamu dari sini. Ketika ia melepaskan kamu, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki dan setiap perempuan meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya." Lalu Tuhan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, baik di mata pegawai Firaun maupun di mata rakyat. Musa berkata, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di antara orang Mesir. Setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai anak sulung budak perempuan yang menghadap batu kilangan. Juga setiap anak sulung hewan. Teriakan yang keras akan terdengar di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan terjadi lagi. Tetapi terhadap siapapun dari antara orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik terhadap manusia maupun binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel." Lalu kata Musa, "Semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, 'Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau.' Sesudah itu aku akan keluar." Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan penuh kemarahan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizatku bertambah banyak di tanah Mesir." Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak melepaskan orang Israel dari negerinya. Ketetapan perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan dan berumur 1 tahun.
Kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga. Daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya. Janganlah kamu sisakan apapun dari daging itu sampai pagi. Apa yang tersisa sampai pagi harus kamu bakar habis. Beginilah kamu memakannya, dengan pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan. Makanlah dengan buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kebinasaan di antara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama, kamu sudah harus membuang segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7 harus dilenyapkan dari Israel. Baik pada hari pertama maupun pada hari ke-7, kamu harus mengadakan pertemuan yang kudus. Pada kedua hari itu, pekerjaan apapun tidak boleh dilakukan. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus merayakan hari raya roti tidak beragi. Sebab, tepat pada hari itu, aku membawa barisan-barisanmu keluar dari tanah Mesir. Kamu harus merayakan hari itu turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Pada bulan pertama, tanggal 14 bulan itu di waktu petang, kamu harus makan roti tidak beragi. Sampai tanggal 21 bulan itu di waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi harus dilenyapkan dari jemaah Israel. Baik warga pendatang maupun warga asli. Apapun yang beragi tidak boleh kamu makan di segala tempat tinggalmu. Kamu harus makan roti tidak beragi. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah bejana, dan darah itu harus kamu bubuhkan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Tidak seorang pun dari kamu boleh keluar rumah sampai pagi. Tuhan akan menjelajahi Mesir untuk menulahinya. Ketika ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pembinasaan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Kamu harus melaksanakan hal itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu. Apabila kamu tiba di negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu, seperti yang difirmankannya, kamu harus melaksanakan ibadah ini. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan sujud menyembah.
Orang Israel pergi dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah mereka lakukan. Tulah ke-10, anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tahanan, dan juga setiap anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Terdengarlah teriakan keras di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tanpa orang mati. Pada malam itu juga ia memanggil Musa dan Harun, katanya, "Pergi, keluarlah dari antara bangsaku, kamu dan semua orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan kawanan lembumu, seperti katamu itu, dan pergilah, mintalah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak bangsa itu untuk pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Jangan sampai kami semua mati." Lalu bangsa itu menaruh adonan itu sebelum diberi ragi ke tempat adonan yang dibungkus dengan kain, lalu mengangkatnya ke atas bahu mereka. Orang Israel juga melakukan seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang emas dan perak serta kain. Tuhan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak mereka. Banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, juga amat banyak ternak, kambing domba, dan kawanan lembu. Adonan yang mereka bawa dari Mesir dibakar menjadi roti bundar yang tidak beragi. Adonan itu tidak diberi ragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, sehingga mereka tidak dapat mempersiapkan bekal. Orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Sesudah 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala barisan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah Tuhan berjaga-jaga untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah juga malam untuk semua orang Israel turun-temurun berjaga-jaga bagi Tuhan. Ketetapan lanjutan mengenai perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari keturunan asing boleh memakannya. Seorang budak belian boleh memakannya, hanya setelah engkau menyunat dia. Warga asing dan buruh upahan tidak boleh memakannya. Domba Paskah itu harus dimakan di dalam satu rumah. Sedikit pun dari daging itu tidak boleh kamu bawa keluar rumah, dan tulangnya tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Tetapi apabila seorang pendatang telah menetap bersamamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki dalam rumah tangganya wajib disunat, barulah ia boleh bergabung untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai warga asli, tetapi semua orang yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Satu hukum akan berlaku baik untuk warga asli maupun pendatang yang menetap di antaramu." Semua orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian mereka lakukan. Tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut barisan mereka.